Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yang ketiga dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris. Materi pada kali ini yaitu menyangkut tentang asal masalah. Dalam ranah ilmu faraid, pertama-tama kita harus mengetahui dan meneliti siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Sesudah mengetahui siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, langkah selanjutnya yaitu menentukan bagian apa saja yang dapat diberikan kepada ahli waris tersebut atau dinamakan dengan fardhu muqaddarah. Sesudah memberikan ataupun meneliti fardhu muqaddarah, maka langkah selanjutnya yaitu mencari asal masalah guna untuk memberikan hasil yang bulat, bilangan yang bulat kepada ahli waris. Asal masalah ialah suatu hal yang mesti ada untuk bisa menentukan bahagian atau siham masing-masing ahli waris dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Maksudnya, ketika ahli waris sudah mendapatkan fardhu muqaddarah, baik itu seperdua, seperempat, seperdelapan, seperenam ataupun sebagainya, yang semua tersebut masih dalam bentuk pecahan. Kemudian, asal masalah adalah untuk mencari solusi supaya mendapatkan bahagian masing-masing dalam bentuk bulat. Bukan dalam bentuk pecahan lagi. Asal masalah itu dibagi kepada 4. Yang pertama ialah tamasul, yang kedua adalah tadakhul, yang ketiga adalah tawafuq, yang keempat adalah tabayun. Yang keempat tersebut akan dibahas dalam slide selanjutnya. Kemudian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang asal masalah, ada baiknya kita harus mengetahui total dari asal masalah. Total dari asal masalah itu ada 7. Yang pertama, asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12, dan asal masalah 24. Asal masalah yang pertama ialah tamasul. Tamasul ialah penyebut pertama sama dengan penyebut kedua. Dalam istilah bilangan pecahan, yang di atas dinamakan dengan pembilang, yang di bawah dinamakan dengan penyebut. Nah, tamasul ialah bila ada ahli waris yang sama-sama mendapatkan bahagian warisan seperti seperdua dengan seperdua, seperenam dengan seperenam, atau beda warisan sama penyebut. Contoh sepertiga dengan 2/3. Maka cara mengambil asal masalahnya iaitu ambil salah satu dari kedua penyebut tersebut. Contoh, bila seorang mayit, ia meninggalkan suami dan saudara perempuan yang sekandung. Suami bila tidak ada anak, maka ia mendapatkan seperdua. Sedangkan saudara perempuan sekandung, maka mendapatkan seperdua juga. Maka suami mendapatkan seperdua, saudara perempuan yang sekandung mendapatkan seperdua. Cara mengambil asal masalah di antara kedua tersebut yaitu ambil salah satunya, yaitu 2. Maka asal masalah yang ada dalam waris suami dan saudara perempuan sekandung ialah 2. Satu untuk suami dan satu untuk saudara perempuan yang sekandung. Asal masalah yang kedua ialah tadakhul. Tadakhul asal masalah yang penyebut pertama habis dibagi dengan penyebut kedua. Contoh, bila dalam membagi harta warisan, ada golongan yang mendapatkan sepertiga dengan seperenam, ataupun seperempat dengan seperdelapan, ataupun seperdua dengan seperempat. Seperdua dan seperempat, 4 kan habis dibagi dengan 2, ataupun seperempat dengan seperdelapan, 8 kan habis dibagi dengan 4. Maka, cara mengambil asal masalahnya yaitu ambil yang paling besar. Seperdua dengan seperempat, bilangan yang paling besar adalah 4. Sepertiga dengan seperenam, bilangan yang paling besar adalah 6. Maka ambil yang paling besar di antara penyebut tersebut. Contoh, ada satu mayat, ia meninggalkan 3 ahli waris. Yang pertama ibu, yang kedua 2 saudara seibu,
yang ketiga paman. Nah, ibu bila ia tidak memiliki anak, bila ia tidak memiliki anak dan ia memiliki saudara, maka ia mendapatkan seperenam. Dua saudara seibu mendapatkan sepertiga dan paman mendapatkan nasabah. Yang ada dalam fardu muqaddarah tersebut yaitu ibu dan dua saudara seibu. Ibu seperenam, dua saudara seibu sepertiga. Maka cara mengambil asal masalah yaitu 6. Yang ketiga ialah tabayun. Tabayun, asal masalah yang penyebut pertama tidak habis dibagi dengan penyebut yang kedua. Contoh, bila dalam ahli waris ada yang mendapatkan seperdua dan yang mendapatkan sepertiga. Dua kan tidak bisa dibagi dengan tiga. Artinya tidak habis, angka tiga tersebut tidak habis bila dibagi dengan dua. Maka solusinya dikali kedua penyebut tersebut. 2 dikali 3 iaitu 6. Maka asal masalah dari golongan seperdua dan sepertiga ialah 6. Contoh, ada satu mayat, dia meninggalkan 3 ahli waris. Yang pertama suami, yang kedua ibu, yang ketiga paman. Suami, bila tidak mempunyai anak, ia mendapatkan seperdua. Ibu, bila tidak mempunyai anak atau saudara bagi si mayat, ia mendapatkan sepertiga. Sedangkan paman, ia mendapatkan asabah. Nah, yang ada dalam ahli waris tersebut yang mendapatkan fardu muqaddarah ialah seperdua dan sepertiga. Seperdua dan sepertiga dalam mengambil asal masalahnya iaitu dikali antara 2 dan 3, iaitu 6. Maka asal masalah di antara 3 waris tersebut ialah 6. 3 menjadi milik suami, 2 menjadi milik si ibu, dan 1 sisa menjadi asabah bagi si paman. Asal masalah yang keempat ialah tawafuq. Tawafuq ialah asal masalah yang sebahagian dari penyebut pertama bisa dikali dengan penyebut kedua. Contoh, dalam satu ahli waris, ada satu golongan yang mendapatkan seperempat dan satu golongan lagi mendapatkan seperenam. Setengah dari 4 adalah 2. Maka, cara mengambil asal masalah yang ada dalam seperempat dan seperenam, setengah dari 4, 2. 2 dikali dengan 6. Maka hasilnya adalah 12. Contoh lain. Ada satu mayat yang meninggalkan ahli waris yang mendapatkan seperenam dan mendapatkan seperlapan. Setengah dari 6 ialah 3. Dan 3 tersebut dikali dengan 8. Maka asal masalahnya iaitu 24. Contoh, ada satu mayat, dia meninggalkan 3 ahli waris. Yang pertama suami, yang kedua ibu, yang ketiga anak laki-laki. Suami mendapatkan seperempat bila mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kemudian ibu bila si mayat memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, maka ibu mendapatkan seperenam. Selanjutnya, anak laki-laki mendapatkan asabah atau harta sisa. Nah, dalam ketiga ahli waris tersebut, yang mendapatkan fardu muqaddarah iaitu suami dan ibu. Suami seperempat, ibu seperenam. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapakah asal masalah yang ada dalam kasus tersebut, seperempat dan seperenam? Maka jawabannya, setengah dari 4 iaitu 2, 2 dikali dengan 6 hasilnya adalah 12. Asal masalah yang ada dalam kasus waris tersebut, suami, ibu dan anak laki-laki adalah 12. 3 milik suami, 2 milik ibu dan 7 sisanya menjadi hak waris dari anak laki-laki. Kemudian, bagaimana solusi dan cara menerapkan harta peninggalan si mayat yang sudah dikalkulasikan dengan bentuk wang rupiah ataupun sebagainya dengan penerapan asal masalah ataupun sistem far'i. Nah, caranya yang pertama, kita ketika si mayat sudah meninggalkan dunia yang fana ini, ia pasti meninggalkan harta warisan. Pertama-tama, kita harus kalkulasikan semua harta si mayat tersebut. Mayat meninggalkan, contoh ada handphone,
ada HP, ada laptop, ada motor dan sebagainya. Kita rupiahkan semua bentuk harta-harta si monyet. Kemudian, sesudah kita kumpulkan semua jenis harta si monyet, maka disatukan dalam harga satuan rupiah. Contoh, si monyet mengumpulkan semua harta tersebut ketika dikalkulasikan menjadi 40 juta. Kemudian, kita harus mencari tahu siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh si monyet tersebut. Bila ada ahli waris dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan ataupun ke atas ke bawah, kita harus semua mencari tahu tentang ahli waris tersebut. Sesudah kita mengetahui ahli waris, kita menerapkan sistem fardhu muqaddarah kepada ahli waris tersebut. Apa hak yang bisa didapatkan oleh ahli waris tersebut? Seperduakah, sepertigakah, seperempat ataupun sebagainya. Ketika sudah mengetahui fardu ataupun kadar yang didapatkan oleh ahli waris, maka langkah selanjutnya iaitu mencari asal masalah. Ketika sudah mendapatkan asal masalah, maka hartanya sudah dikalkulasikan yang adalah bentuk rupiah tadi iaitu 48 juta, maka ditaruhlah ke dalam bentuk asal masalah. Contoh, seorang monyet, ia meninggalkan ahli waris isteri, ayah, kakek, dan seorang anak laki-laki. Dengan total harta yang ditinggalkan iaitu 48 juta. Berapakah hak tiap-tiap ahli waris mereka? Yang pertama, kita harus membuatkan tabel dulu. Jadi, dalam soal tersebut, seorang monyet meninggalkan isteri. Nah, isteri mendapatkan 1/8 karena ia memiliki seorang anak laki-laki. Kemudian, ayah mendapatkan 1/6 dikarenakan ia memiliki anak laki-laki. Kemudian kakek tidak bisa mendapatkan harta warisan karena masih memiliki ayah. Kemudian, anak laki-laki menjadi asabah. Dalam keempat waris tersebut, yang mendapatkan fardhu muqaddarah ialah 1/8 dan 1/6. 1/8 dan 1/6, cara mengambil asal masalah iaitu setengah dari 6 iaitu 3 dikali dengan 8. Maka hasilnya ialah 24. Maka asal masalah dari keempat waris tersebut ialah 24. 24 kita pecahkan dibagi kepada ketiga ahli waris. Kakek tidak dihitung kerana mahjub. 3 menjadi hak isteri, 4 menjadi hak ayah dan sisanya iaitu 17. 17 itu menjadi hak anak laki-laki. Nah, cara menghitungnya, yang pertama kita harus mencari tahu rumusnya dulu. Rumus dalam mencari harta warisan ialah harta dibagi dengan total jatah dikali dengan jatah. Maka dapatlah hasil tersebut. Bagaimana cara mengaplikasikan harta yang ditinggalkan oleh monyet tadi kepada ahli waris yang 4, iaitu isteri, ayah, kakek dan anak? Cara mengaplikasikan, yang pertama ialah total harta yang ditinggalkan oleh monyet, iaitu 48 juta. Untuk hak isteri, 48 juta tadi dibagi dengan total jatah. Total jatah maksudnya ialah asal masalah. Asal masalah dari keempat kasus tadi iaitu 24. Maka cara mencarinya 48 juta dibagi dengan 24. Kemudian dikali dengan 3. 3 ini hak isteri yang sudah dikecilkan dari asal masalah. Yang pertama ialah 48 juta dibagi dengan 24. Kemudian dikali 3, maka hasilnya ialah 6 juta. Maka untuk hak isteri iaitu 6 juta. Selanjutnya, hak ayah dari 48 juta yang sudah ditinggalkan oleh monyet, iaitu cara menghitungnya, total harta iaitu 48 juta, kemudian dibagi dengan total jatah atau asal masalah iaitu 24, kemudian dikali 4. 4 ini ialah jatah yang sudah dikecilkan dari asal masalah. 48 juta dibagi 24, kemudian dikali 4,
maka menghasilkan 8 juta. Maka 48 juta, 8 juta dari 48 yaitu milik dari ayah. Kakek tidak bisa mendapatkan harta warisan karena masih memiliki ayah. Maka kakek menjadi mahjub dikarenakan adanya ayah dalam ahli waris tersebut. Kemudian anak. Berapakah hak jatah untuk anak dari 48 juta harta yang sudah ditinggalkan oleh mayit? Cara menghitungnya kembali kepada rumus, yaitu total harta 48 juta, kemudian dibagi dengan total jatah atau asal masalah, yaitu 24, kemudian dikali 7, kemudian dikali dengan jatah. Jatah dari anak tadi yaitu 17. Maka 48 juta dibagi 24 asal masalah, kemudian dikali 17, menghasilkan 34. Maka jatah untuk hak untuk anak dari 48 juta dari peninggalan harta si mayat iaitu 34 juta. Dari penjelasan di atas, semoga bisa menjadi manfaat dalam memahami dan mempelajari tentang ilmu faraid, mulai dari memahami tentang asal masalah, kemudian memahami tentang fardhu muqaddarah, dan memahami tentang ahli waris. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pribadi dan bagi semua pendengar dan yang menyimak video dari materi pertama hingga materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.